Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Anis Setiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan NPM 24067125004, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika pergaulan. Nah, tentu kita gak asing lagi ya dengan yang namanya pergaulan, kayak berinteraksi dengan orang lain, bertegur sapa, itu bergaul, bermain gitu ya, berkumpul, itu termasuk ke dalam pergaulan. Nah, teman-teman, tapi ya dari dampak positif pergaulan dengan kita kayak saling mengenal, nantinya akan saling tolong menolong. Nah, ada beberapa kasus yang disebabkan karena maraknya kayak pergaulan bebas. Contoh, angka HIV di kalangan remaja di Indonesia terus meningkat. Pergaulan bebas dan minimnya edukasi jadi penyebab utamanya. HIV tuh kayak penyakit menular seksual ya guys. Dan di Indonesia tuh katanya terus meningkat diakibatkan karena mungkin pergaulan yang bebas, dengan mereka mungkin berhubungan dengan banyak orang sehingga terkena HIV gitu kan. Pentingnya juga peran orang tua sih di sini, kayak untuk mendidik anaknya supaya tidak terjerumus pergaulan itu seperti apa. Yang kedua, aborsi marak, dampak pergaulan bebas ala sekularisme. Nah, ini juga kayak kan tadi kan akibat dari pergaulan bebas kayak minum-minum, terus kayak berhubungan seksual berganti-ganti pasangan selain HIV. Nah, dari kayak pacaran misalnya bukan untuk menyinggung siapapun ya, mohon maaf, tapi kayak misal nih ada yang pacaran atau deket kan, terus mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, terus dia hamil di luar nikah misal, terus si calonnya nggak mau tanggung jawab. Nah, banyaknya sih aborsi itu biasanya kalangan anak muda yang emang mereka hamil di luar nikah, dan itu tuh dosanya berlipat ya, udah mah kita zina, terus kita juga membunuh, karena aborsi itu membunuh janinnya ya, berarti itu juga termasuk pembunuhan. Jadi dosa kita tuh double gitu kan kalau melakukan itu. Terus, sepasang kekasih di Pegadugan, Kalideres, Jakarta Barat berinisial DKZ dan RR ditangkap polisi karena melakukan aborsi. Kan teman-teman, akibat dari pergaulan bebas ini kayak udah majina kita tuh ya, ngebunuh lagi tuh. Jadi apa sih itu etika pergaulan gitu kan? Etika pergaulan adalah seperangkat aturan santun dalam berinteraksi dengan orang lain yang disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, adat, kesopanan maupun hukum. Nah, tujuan etika pergaulan ini apa sih? Kenapa sih harus ada etika pergaulan? Selain tadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terkena HIV kayak, terus karena pergaulan itu terkena, karena HIV tuh bukan disalurkan melalui kayak berhubungan badan doang, tapi dengan kita berinteraksi dengan orang yang terkena HIV, misal minum dari gelas yang sama, dari air liur juga, itu bisa jadi menularkan HIV teman-teman. Jadi hati-hati ya, bukan maksud kalau ada yang HIV kita jauhin, tapi kita jaga jarak lah demi kesehatan bersama. Nah, pertama, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial, membentuk kepribadian yang baik dan menghindari konflik. Lalu, membentuk karakter, kepribadian, dan moral yang baik terutama bagi remaja. Yang terakhir, membantu membedakan tindakan baik dan buruk. Nah, dengan adanya etika pergaulan, dengan adanya norma, kita bisa tahu apa yang baik dan tidak. Seperti melakukan aborsi itu kan tidak baik, tapi ada aja gitu etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin ketika masuk atau keluar.
Yang ketiga, mematuhi nasihat selama tidak bertentangan dengan kebaikan. Yang keempat, berbicara sopan, tidak membentak, tidak menggurui. Nah, yang selanjutnya, tidak menyakiti hati dengan ucapan atau tingkah laku. Terus menjalin silaturahmi dan mendoakan mereka. Lalu meminta izin sebelum berbicara dan sebelum pergi. Terus ada etika pergaulan dengan teman sebaya. Pertama, mengucapkan salam dan berperilaku ramah. Kalau berperilaku ramah itu mudah ya teman-teman. Tapi kalau kayak mengucapkan salam, kayak kalau ketemu assalamualaikum, itu jarang ya. Bahkan saya pribadi juga belum menemukan gitu teman yang kayak bertemu assalamualaikum, jarang banget ya yang kayak gitu. Yang kedua, menepati janji dan bersikap jujur. Ini tuh harus banget ya, sama temen tuh kita tuh harus menepati janji dan bersikap jujur supaya pertemanan kita tuh langgeng teman-teman. Terus menutup aurat dan menjaga pandangan. Susah ini tuh, meskipun kayak di Al-Quran tuh udah disebutkan kayak batas-batas aurat perempuan, tapi tetap aja namanya juga kita kan manusia, dimana manusia itu kalau salah tuh mencari pembenaran sehingga dia merasa benar gitu. Selanjutnya, menjaga rahasia, tidak menyebarkan aib. Selanjutnya, tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati dengan cara yang baik, meminta maaf dan memaafkan kesalahan, bersikap santun, tidak sombong dan tidak mencela, menghindari prasangka buruk dan gibah. Nih, buat kalian yang suka gibah, teman-teman, hati-hati. Emang susah banget ya kalau udah ngumpul sama temen tuh. Bukan gibah katanya tuh, mereview, padahal sama aja. Tapi gimana ya, ngomong mah babari sahur nama, tapi mohon ngalaksana sesaat kita naon kita belajar bareng ya. Terus mengisi waktu luang dengan kegiatan positif ya. Terus menciptakan persaudaraan dan mengajak teman kepada kebaikan. Susah teman teh kalau diajak ke kebaikan mah, diajak belajar susah, diajak kerjain tugas susah. Kalau diajak main game mudah. Betul tuh. Etika pergaulan remaja dalam pergaulan modern. Pertama, membatasi interaksi agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, bukan kita tuh gak boleh berinteraksi kayak sama anak-anak yang emang kita nilai kurang baik. Bukan berarti membatasi itu bukan berarti kita tuh gak bergaul sama mereka. Kita bergaul sama mereka, cuman kita tahu batas-batas. Kayak misal mereka biasanya mabuk, tapi kita tuh temenan sama mereka, tapi kita gak ikut mabuk gitu. Kita cuman cukup mengenal tapi gak terlalu dekat, itu gak apa-apa. Yang kedua, menjaga batas dengan lawan jenis ya. Kayak emang kita tuh teman, kayak atuh udah mau naon ya, tapi kan dalam Islam perempuan sama laki-laki itu tidak boleh terlalu dekat, harus menjaga jarak. Bukannya nggak kenal ya, tapi kita tuh teman kenal, tapi dalam batasannya wajar, menggunakan media sosial secara bijak. Nah, kalian tuh suka menyebar hoax gitu kan. Jadi si anak muda zaman sekarang mah kayak terpengaruh sama hoax. Sama standar TikTok. Kalian pasti ya terpengaruh banget sama yang namanya standar TikTok. Cowok tuh harus kayak gini, cewek tuh harus kayak gini. Kalian ngikutin standar TikTok sehingga kalian tidak punya standar sendiri. Terus tidak menyebar hoax, tidak membuli, menghargai privasi teman, mengembangkan lingkungan pertemanan yang positif dan suportif. Ini tuh susah banget, tapi insya Allah ya kalau dijalanin mah insya Allah bisa kita tuh. Yang selanjutnya, lingkungan yang mempengaruhi etika pergaulan. Pertama, keluarga. Nah, keluarga tuh tepat pertama yang mempengaruhi pembentukan karakter dan moral, memberi teladan, aturan dan pembiasaan baik dan buruk. Karena kebanyakan anak yang terkena pergaulan bebas tuh kayak broken home. Tapi emang gak semua anak broken home itu kayak terkena pergaulan bebas, tapi kebanyakan ini mah yang terkena pergaulan bebas tuh yang broken home. Kenapa? Karena dia merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kayak ibunya udah punya keluarga, ayahnya udah punya keluarga, lah dia sama siapa? Jadi dia sama temannya aja, meskipun kayak temannya tuh
ngajak yang gak benar kayak gitu. Karena dia pikir kayak cuma teman-temannya yang ada buat dia. Jadi mau gimana pun dia enjoy aja gitu. Mau dia narkoba sekalipun kayaknya dia yang pada sekolah membentuk kedisiplinan, etika akademik dan pergaulan teman sebaya. Yang masyarakat, nah memperluas pengalaman sosial, kemampuan beradaptasi dengan norma lingkungan. Selanjutnya, contoh sikap yang perlu dihindari. Pertama, berbohong. Yang kedua, mengolok-ngolok. Kenapa sih gak boleh bohong? Karena kalau kita udah berbohong, kita akan berbohong lagi. Karena untuk menutup, karena kalau kita sekali berbohong, nah kita juga akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya supaya kebohongan itu tidak terbongkar. Makanya kita akan terus berbohong. Jadi kayak kita udah gak bisa dipercaya, udah berbohong mah terus menyebar fitnah. Hati-hati ya teman-teman, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan itu ngebunuh langsung mati dia, tapi kalau fitnah itu kayak membunuh secara perlahan, psikisnya dulu, kan itu membunuh secara perlahan ya guys, kayak menyerang secara apa ya, emosi, menyerang psikis gitu kan. Kalau fitnah tuh kayak, lah gua gak gini kok gini gitu kan, berprasangka buruk, bersikap kasar dan tidak sopan, ikuti pergaulan negatif, rokok, narkoba, seks bebas. Kesimpulannya, etika pergaulan adalah pedoman moral agar hubungan antar manusia berjalan baik, harmonis, dan saling menghargai. Etika pergaulan sangat penting, terutama bagi remaja yang sedang mengalami perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian. Dengan menerapkan etika, pergaulan menjadi lebih sehat, aman, dan membawa pengaruh positif bagi masa depan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.